Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekudusan dan kenajisan menurut kitab Imamat. Jadi banyak orang memahami bahwa kekudusan dan dengan kesederhanaan adalah dipisahkan atau dikhususkan. Kita dipisahkan atau dikhususkan Allah menjadi umat pilihannya. Banyak juga orang mengatakan najis itu hanya berlaku di zaman Israel dulu. Dengan melihat pemahaman masih sederhana ini, apakah kekudusan dan kenajisan dalam perjanjian lama juga memiliki hubungan dengan pola hidup masa kini? Apakah merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk menjaga pola hidup kudus dan menjaga diri agar tidak najis? Dan seperti apakah pola hidup kudus yang dimaksudkan? Dan seperti apa juga kenajisan yang dimaksudkan? Dengan apakah kita bisa dikatakan menjadi kudus? Atau dengan apakah kita dikatakan bisa menjadi najis? Pengertian kudus atau hukum kekudusan dalam perjanjian lama. Secara etimologi, kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya kudus atau suci. Kita kudus juga berarti dipisahkan atau dikhususkan dan mencakup dua hal, yaitu dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Tuhan. Hidup kudus seperti itu dijabarkan dalam bagian terakhir kitab Imamat, terutama Imamat 18 ayat 26 yang sering disebut hukum kekudusan. Hal dipisahkan dari dunia berarti dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Umat Israel harus sengaja menghindari kebiasaan-kebiasaan bejat dari bangsa lain yang pada umumnya berakhlak rendah. Kita dapat melihat itu di Imamat 18 ayat 3. Di Mesir, perkawinan dengan saudara kandung adalah hal yang biasa. Di Palestina terjadi kurban anak, perzinahan, menggoresi tubuh akibat musibah kematian, bertenung, membuat tanda pada kulit dan sebagainya. Jadi, maksud hukum kekudusan ialah untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan orang kafir itu. Hukum kekudusan dimaksudkan untuk memelihara kekudusan bangsa Israel. Kekudusan Allah harus nyata dalam tata hidup segenap umatnya. Bagi para imam maupun rakyat pada umumnya, umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan tidak patut beribadat kepada dewa-dewa kafir. Tujuan pokok hukum-hukum pengudusan ialah untuk memisahkan umat itu bagi Tuhan. Kata sifat dari kudus yaitu kados dan kodes, artinya suatu peralihan kepada fakta-fakta keagungan atau kekudusan. Kudus mengandung arti tentang lingkaran suci atau keramat, terang dan terpisah dari hal yang kotor. Kodes merupakan suatu kualitas yang digunakan untuk Tuhan atau memuji Tuhan. Contoh, hari yang kudus yaitu Sabat. Kata ini terdapat 469 kali dalam perjanjian lama. Kados menyangkut tentang pribadi yang kudus, pikiran, tempat, atau waktu yang diabadikan untuk Tuhan, dan terdapat banyak 127 kali dalam perjanjian lama. Kados ini juga mengacu kepada pribadi Tuhan. Kita dapat melihat di Keluaran 15 ayat 11, baik rohnya, namanya, perbuatannya, jalannya, juga mengacu kepada manusia, imam, objek persembahan dan persembahan. Kata kerja kudus yaitu menguduskan. Kata kerja kudus ini merupakan pengabdian bukan dengan implikasi ibadah sementara, tetapi memindahkan kepada posisi kesalehan yang mana pengabdian seorang bukan untuk yang bersifat eksklusif. Fokus dari proses pengabdian ini merupakan perbuatan untuk menghormati kekudusan Allah yang dipisahkan maksud ketuhanannya. Kekudusan Allah dan kekudusan umat Israel. Istilah kudus di dalam perjanjian lama dipakai dalam pengertian tertinggi terhadap Allah. Pertama, Allah terlepas dari oknum-oknum yang lain, hanya Dialah Allah. Dalam pengertian ini, kekudusan Allah mirip dengan kemuliaannya. Hal ini diungkapkan dalam penglihatan Yesaya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 3. Kedua, yang dimaksud dengan kekudusan adalah dalam pengertian etis adalah pemisahan dirinya dari segala sesuatu yang menentang dan melawan Dia.
Inilah dasar semua perbedaan moral. Yang baik adalah yang dikehendaki Allah, yang jahat adalah yang menentang dan melawan kehendaknya. Kita masuk ke dalam kenajisan. Pengertian najis atau hukum kenajisan dalam Perjanjian Lama. Secara etimologi, kata najis dalam bahasa Ibrani adalah tame, menjadi najis. Menajiskan menyatakan najis, cemar, tidak bersih. Kata Ibrani tum'ah muncul 26 kali, sedang kata sifat name 72 kali. Kata-kata lain yang muncul, kata-kata kotor, najis, tahir, haram, dan halal, semuanya dipakai untuk mengungkapkan konsep itu dalam kehubungan yang bermacam-macam. Dalam kata-kata Alkitab untuk bersih, pemakaiannya secara jasmani, ritual, dan etis adalah saling tindih. Dalam hidup bangsa Israel, kebersihan sangat dihargai. Dalam bangsa Israel, kebersihan jasmani membuat orang siap menghadap hadirat Allah. Jadi motifnya layak pada zaman Nuh. Pembedaan antara bersih dan kotor atau halal dan haram diindahkan. Kejadian 7 ayat 2 melaporkan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Petunjuk dalam kitab Kejadian Ihwal, binatang yang halal dan haram ini menentukan apakah binatang-binatang itu boleh dikorbankan atau tidak. Keharusan jadi kita masuk ke dalam kekudusan sebagai panggilan orang Kristen. Setiap orang Kristen harus meyakini bahwa sesungguhnya semua orang beriman tanpa kecuali dipanggil untuk hidup kudus kepada kesempurnaan kasih. Panggilan untuk hidup kudus berlaku bagi semua orang percaya didasarkan pada karya pengorbanan Kristus. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk hidup kudus, semuanya tanpa kecuali, tanpa pembedaan antara kelompok, golongan, atau hal-hal tertentu. Setiap orang Kristen telah dipanggil sekaligus bertanggung jawab untuk hidup kudus, hidup menurut firman, menjadikan firman itu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kekudusan itu jangan dianggap sebagai jaminan memperoleh hidup kekal dan berlebih membawa kesombongan rohani. Tetapi orang Kristen bertanggung jawab melaksanakan hidup kudus sebagai respon atas panggilan keselamatan dan kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Hidup berarti menjadi teladan Allah, yaitu mencerminkan kekudusannya. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, yakni karena dipanggil untuk menjadi kudus. Kita adalah bait Allah. Yang ketiga, kita adalah anak-anak Allah. Yang keempat, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi dari pemaparan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kudus mengandung makna pemisahan. Kudus adalah hakikat Tuhan yang terdalam. Allah adalah yang kudus. Kudus adalah deskripsi yang paling sering dikaitkan dengan namanya. Kekudusan Allah sungguh mulia sehingga dia pantas dipuji dan dimuliakan. Kekudusan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Allah yang Maha Kudus. Menguduskan umatnya, kekudusan Allah sangat berhubungan dengan umat yang dipilihnya. Pemilihan atau perjanjian adalah ungkapan unik tentang kekudusan Allah. Karena Allah kudus, maka Allah juga menuntut umatnya untuk hidup kudus. Kita dapat melihat ayat itu di dalam Imamat 11 ayat 44. Allah menunjukkan kekudusannya dalam tindakan-tindakannya demi keselamatan umat yang sudah dipilihnya. Kekudusan Allah menuntut kekudusan umatnya, artinya umat Allah yang adalah sekutu Allah juga harus hidup terpisah daripada segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Kita juga dapat melihat bahwa kekudusan terlihat dalam aspek rohani dan juga aspek jasmani. Hidup bersih dalam artian rohani dan jasmani. Dalam hal jasmani, hidup bersih menjadi bagian di dalamnya, sehingga kekudusan yang kita pahami di dalam diri haruslah mencakup secara keseluruhan akan keberadaan kita. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai sajian
kali ini tentang kekudusan dan kenajisan menurut kitab Ibn Ahmad. Kita ucapkan terima kasih. Shalom.